Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan artikel ilmiah tentang kebijakan dividen. Kelompok kami beranggotakan 1. Sylvia Priyanika dengan NIM 2061149, 2. Octavia Cynthia dengan NIM 2061150, 3. Endah Widya dengan NIM 2061156, 4. Lani Novitasari dengan NIM 2061157. Dividen merupakan keputusan sebuah perusahaan dalam membagi laba yang diperoleh dengan mengalokasikannya dalam bentuk dividen kepada para tenaga saham. Kebijakan dividen merupakan salah satu kebijakan yang harus dilakukan perusahaan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Dividen yang dibagikan kepada pemegang saham dapat berupa dividen tunai dan dividen saham. Dividen tunai dibayarkan dalam bentuk uang tunai, sedangkan dividen saham dibayarkan dalam bentuk saham tambahan dengan proporsi tertentu. Menurut Brigham dan Houston, ada beberapa teori penting yang dikembangkan berkaitan dengan dividen. 1. Teori dividen irrelevant dikemukakan oleh yang menyatakan bahwa kebijakan dividen tidak berdampak pada saham maupun biaya modal perusahaan. 2. Bird in the hand theory. Menurut sebagian besar investor akan mempunyai rencana untuk menginvestasikan kembali dividennya kepada perusahaan yang sama, dan tingkat resiko arus kas perusahaan kepada investor ditentukan pada arus kas operasi. 3. Signaling hipotesis. Menurut kenaikan dividen di atas jumlah yang diharapkan merupakan suatu sinyal bagi investor, dan hal ini dijadikan oleh manajemen perusahaan sebagai ramalan laba yang baik di masa yang akan datang. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. 1. Kesempatan investasi. Semakin besar kesempatan investasi, maka dividen semakin sedikit. 2. Profitabilitas dan likuiditas. Perusahaan yang mempunyai profitabilitas yang baik dapat meningkatkan dividen. 3. Akses ke pasar keuangan. Perusahaan yang punya akses ke pasar keuangan yang baik biasanya akan membayar dividen lebih tinggi. 4. Stabilitas pendapatan. Perusahaan dengan pendapatan yang relatif stabil, maka dividen lebih tinggi. 5. Pembatasan. Kontrak utang, obligasi, saham istimewa membatasi pembayaran dividen dalam situasi tertentu. Kebijakan dividen dalam praktik. Pada praktiknya, perusahaan cenderung memberikan dividen dengan jumlah yang relatif stabil atau meningkatkan secara teratur. Kebijakan ini kemungkinan besar disebabkan oleh asumsi bahwa 1. Investor melihat kenaikan dividen sebagai suatu tanda bahwa perusahaan memiliki prospek cerah. Demikian sebaliknya, hal ini membuat perusahaan lebih senang mengambil jalan aman, yaitu tidak menurunkan pembayaran dividen. 2. Investor cenderung lebih menyukai dividen yang tidak berfluktuasi, dividen yang stabil. Menjaga kestabilan dividen tidak berarti menjaga dividen payout ratio tetap stabil, karena jumlah nominal dividen juga tergantung pada penghasilan bersih perusahaan. Jika DPR dijaga kestabilannya, misalnya ditetapkan sebesar 50% dari waktu ke waktu, tetapi EAT berfluktuasi, maka pembayaran dividen juga akan berfluktuasi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.